Halo semuanya, jumpa lagi bersama diriku di sini. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang controller. Kalian pasti kalau mau beli controller mikir-mikir kan, yang bagus itu yang kayak gimana, yang ini support Android atau enggak, bisa support di PC atau laptop apa enggak, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyaknya controller di pasaran, yang paling umum di telinga kita atau yang paling kita kenal itu pasti ya dua controller ini sih. Ya, apalagi kalau bukan DS4 dan juga Xbox controller. Karena kedua brand ini emang udah paling terkenal, apalagi karena keduanya udah lama berada di industri konsol ya, game konsol. Jadi buat urusan controller pasti udah jadi sesepuhnya lah ya. Dan yang ada di sini adalah Xbox S controller dari Xbox. Ini merupakan generasi yang lumayan baru lah ya. Bedanya apa sama generasi yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya yang cuman Xbox controller itu ada seperti dua lapisan ya. Jadi itu seperti berlapis antara ini di casingnya ini itu ada dua lapis. Nah, kalau untuk yang Xbox S controller ini cuman ada satu lapis doang. Aku nggak ada yang stick Xbox yang biasanya, yang ini cuman ada yang Xbox S. Jadi aku nggak bisa ngasih lihat perbedaannya itu di mana. Dan untuk DS4 yang ada di depan aku ini yang model terbaru yang ada light barnya. Cuman yang ini ori pabrik ya, karena kebetulan yang ori mesin dah laku kejual karena kemarin itu lagi BU, jadi aku jual aja. Tapi gak apa-apa karena untuk penggunaannya itu nggak beda jauh, dan aku bakalan ngomong dari segi yang ori mesin. Jadi meskipun ini ori pabrik, aku bakalan ngomongin kalau yang itu dari segi ori mesin. Jadi dari kedua controller ini mana sih yang lebih enak? Di video kali ini aku mau buat perbandingan antara Xbox S controller dan DS4. Oke, pertama dari segi bentuk atau desainnya. Untuk DS4 ini lebih kecil dan ringan ya dibanding Xbox S controllernya. Jadi buat yang tangannya lumayan kecil bisa nyaman lah pakai DS4 ini. Apalagi kalian mungkin udah terbiasa sama stick PS kan yang dari PS2 mungkin. Tapi bukan berarti Xbox S controllernya nggak enak. Soalnya buat aku yang tangannya lumayan gede, Xbox S controller ini terasa mantap pas lagi dipegang. Untuk penempatan tombol-tombolnya juga gak beda jauh sih ya. Yang paling terlihat dan terasa itu cuman di D-pad dan juga analog kiri yang ditukar posisinya. Kalau kalian sudah terbiasa main dengan stick PS pas pertama kali coba untuk Xbox controllernya ini pasti berasa agak sedikit aneh. Tapi lama-lama bakal terbiasa. Dan untuk bagian ini jujur aku lebih suka Xbox controller sih. Selain di pad dan analog, tombol select dan home juga start berbeda penempatannya, tapi nggak terlalu kerasa sih ya, karena jarang-jarang dipakai juga. Perbedaan lain yang paling terasa dari kedua controller ini ya antara lain itu dari speaker. Yap, DS4 ada built-in speaker sedangkan Xbox controllernya nggak ada. Dan untuk touchpad di DS4 ada touchpad dan Xbox S controller juga nggak ada. Yang mungkin bakalan jadi perhitungan lainnya adalah sensor gyro. Di DS4 ini masih menang lagi karena entah kenapa di Xbox S controller ini tuh nggak ada juga, padahal keluarnya hampir bersamaan lah ya. Selain itu untuk baterai, soal baterai DS4 ini udah pakai baterai yang tanam, jadi kalau habis ya tinggal dicas aja seperti HP atau smartphone ya. Dan kalau untuk Xbox controller ini masih pakai baterai AA, jadi baterainya beli sendiri. Jadi aku saranin kalau kalian beli Xbox controller, Xbox S controller atau Xbox controller lah ya, kalian beli baterai AA yang udah bisa dicas ulang seperti ini. Lanjut, mungkin ini nggak terlalu penting sih ya. Untuk lampu LED di DS4, setiap terkoneksi ke suatu device, warna LED-nya bisa berbeda-beda, kadang hijau, kadang merah, walaupun yang paling sering keluar itu biru. Sedangkan Xbox controller ya cuman putih doang aja. Lalu untuk koneksi ke PC, untuk
Xbox controller sendiri sudah support dengan Windows 10, jadi tinggal plug and play. Sedangkan untuk DS4 harus menginstal aplikasi DS4 for Windows agar bisa dipakai untuk bermain game dengan nyaman di laptop atau PC ya. Apa nggak bisa langsung plug and play, Bang? Sebenarnya itu bisa, cuman hanya beberapa game tertentu saja. Dan DS4 for Windows ini sendiri setahu aku hanya bisa dipakai dengan controller yang ori mesin. Jadi untuk yang ori pabrik nggak bisa. Lalu untuk menggunakan audio jack pada Xbox controller diperlukan dongle resmi dari Microsoft yang harganya itu hampir sama seperti harga kontrolernya. Yang mana dongle-nya aku juga dulu sudah sempat punya, tapi aku jual juga karena nggak terlalu penting amat sih ya untuk dongle-nya. Sedangkan untuk DS4 cukup main sambil nyolokin kabel USB dan nantinya bakal kedetek di Windows secara otomatis dan tinggal di switch sumber suaranya aja ke headsetnya, ke controllernya ya. Nah, itu aja tadi perbedaan antara DS4 dan Xbox S controller. Mungkin di atas kertas spek Xbox S controller memang berasa kurang sih ya, tapi untuk lebih ke fungsinya aja sih ya. Kalau aku sendiri lebih milih Xbox S controller karena pas di tangan dan mantap di genggaman. Karena itulah yang DS4 ori mesin aku jual. Jadi aku di sini cuman ada yang ori pabriknya aja karena harganya kemarin itu juga lumayan, jadi aku jual. Mungkin di video selanjutnya aku bakalan bikin perbandingan antara DS4 ori mesin dan juga yang ori pabrik. Atau mungkin Xbox controller dan Xbox S controller. Ya, siapa tahu. Itu juga kalau aku ada rezeki sih ya. Jadi mohon bantuan lah untuk subscribe di channel ini. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kalau suka silahkan like, gak suka silahkan dislike. Tinggalkan komen jika ada yang mau ditanyakan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.